Selamat datang di presentasi saya. Nama saya Michael Megiandreki dengan NIM 25010210079 dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk US pertemuan 9-15. Yang pertama kita akan memulai dengan materi SKLN database. Jadi di SKLN database ini kita terdapat activity management sebagai desain, main activity Java sebagai penghubung UE-nya, dan database server Java-nya sebagai SKLN database-nya. Di sini kita sudah lihat ada SKLN database-nya di beberapa pemrogramannya. Jadi database server Java ini fungsinya sebagai pengelola database yang berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan sistem SKLN Android-nya. Tugas utamanya tuh meliputi on-create, pembuatan database yaitu on-create yang terdapat di sini yang berfungsi untuk membuat file database student.db yang ini dan student table secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan. Kedua ada struktur datanya. Struktur datanya itu ada ID, name, dan marks. ID itu kunci unik untuk setiap data yang otomatis bertambah. Sedangkan name berfungsi sebagai penyimpanan nama mahasiswa atau menyimpan nama mahasiswa dalam bentuk teks. Dan marks yang ini berfungsi sebagai penyimpanan nilai mahasiswa, angka atau teks. Terus kita beralih ke on-graph atau manajemen versinya. Di sini berfungsi sebagai menghapus tabel lama dan membuat yang baru jika terjadinya perubahan struktur database. Misalnya saat ingin menambah kolom di versi aplikasi terbaru. Terus kita masuk ke on-create yang di bagian sini, yang fungsinya itu untuk melalui metode insert data itu bertugas mengambil data dari aplikasi dan memasukkannya dalam tabel SKLN menggunakan objek content value. Ini on create-nya. Content value-nya yang ini. Dan metode insert datanya itu datanya kira-kira yang ini. Iya, yang ini. Yang terdapat di public boolean string name, string marks. Oke, kita akan mulai aplikasinya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi saya disebabkan tadi adanya error. Jadi kita akan buka SKLN database-nya. Dan dia akan berjalan seperti ini. Jadi SKLN database itu fungsinya nih
Dengan adanya SKLN ini, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk fitur membaca data, yaitu menampilkan daftar nilai, mengubah data, yaitu update nilai, dan menghapus data. Jadi kita akan lanjutkan ke presentasi ya, berikutnya untuk yang curut. Jadi seperti ini. Jadi di sini terdapat project untuk curutnya, dan saya menggunakan Firebase Console sebagai penyimpanan datanya. Seperti ini. Di sini terdapat activity XML, activity login Java, activity register, activity main XML, admin Java, user adapter, activity edit data user, edit data user, register Java, fragment activity Java, build Gradle KTS app, Google Service, Google Gradle KTS tugas login, Android Manifest XML, dan main activity Java. Jadi manfaat cerut yaitu create, read, update, dan delete pada project ini yang berbasis pengelolaan data user ini, yaitu mempunyai 4 fungsi dasar yang memungkinkan aplikasi ini dapat berinteraksi dengan database, yaitu Firebase ini. Manfaatnya tuh seperti ini. Untuk create, yaitu mendaftarkan data yang terdapat pada halaman register. Ini manfaatnya tuh memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun. Tanpa fungsi ini, database-nya akan kosong dan tidak akan ada user yang bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi seperti ini register yang fungsinya itu untuk mendaftarkan data, bagian create. Yang kedua ada read, menampilkan data. Manfaatnya bagi admin tuh bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftarkan data. Yang kedua, bagi login, sistem bisa membaca dan mencocokkan apakah username atau password yang dimasukkan ada di database atau tidak. Maksudnya gitu, apa yang dimasukkan itu nanti terlihat di bagian sininya. Yang ketiga ada update. Update itu terletak di edit data user Java. Yang bagian sini. Manfaatnya itu memberikan fleksibilitas jika ada kesalahan input. Misalnya itu jika ada user yang ingin mengganti password yang lupa, atau admin perlu memperbaiki penulisan email user yang salah tanpa harus menghapus akun tersebut. Akunnya tuh yang seperti ini, AF, nanti saya akan perlihatkan seperti ini. Terus delete, terus ada delete untuk menghapus data. Letaknya tuh terdapat pada user updater. Manfaatnya untuk membersihkan database dari data yang sudah tidak diperlukan, seperti akun palsu, atau akun percobaan, atau mungkin user yang sudah tidak aktif
user yang tidak aktif ini mampu yang berfungsi untuk membantu atau menjaga database tetap rapi dan ringan. Jadi saya akan memulai aplikasinya. Jadi seperti ini kita bisa memasukkan data di bagian login dan register. Untuk yang pertama kita masuk ke register dulu. Kita masukkan datanya. Misalnya ini. Yang kita register, datanya sudah tersimpan di bagian sini. Nah seperti ini. Jadi terdapat data-datanya seperti email, password, dan juga username. Dan jika ingin melihat datanya, kita tinggal masukkan data di bagian login. Sudah login. Nah, terdapat data-data yang sudah dimasukkan, dan di sini bagian curutnya di bagian admin sini kita bisa hapus dan juga edit. Nah, jadi begini untuk presentasi saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.